Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat belajar di channel Si Pintar Madrasah. Pada video kali ini Si Pintar Madrasah akan membagikan informasi seputar jawaban pada latihan modul publikasi ilmiah bentuk buku bagian 2. Pelatihan publikasi ilmiah Introduction dilaksanakan pada tanggal 6 Mei sampai dengan 10 Mei 2024. Latihan ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda, limit pengulangan 9, petunjuk pengisian, belajarlah sebelum melakukan latihan, jawab pertanyaan dengan jujur, mohon aktifkan kamera Anda. Kesempatan menjawab 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim, kita klik mulai mengerjakan. Soal nomor 1 dari 10 soal. Apa fungsi dari lampiran dalam buku ilmiah? A. Memberikan contoh kasus. B. Menyediakan konten tambahan yang mendukung isi buku. C. Menyebutkan nama-nama penulis. D. Menampilkan daftar sumber. Fungsi dari lampiran dalam buku ilmiah adalah B. Menyediakan konten tambahan yang mendukung isi buku. Soal nomor 2. Bagaimana seorang penulis dapat menambahkan relevansi dan otoritas pada buku ilmiahnya? A. Dengan menyebutkan sumber-sumber populer. B. Dengan memasukkan cerita fiksi. C. Dengan mengutip referensi dan literatur relevan. D. Dengan menggunakan lebih banyak gambar. Jawabannya adalah C. Dengan mengutip referensi dan literatur relevan. Soal nomor 3. Bagian dari buku ilmiah yang memberikan ringkasan singkat dan poin-poin penting dari setiap bab adalah A. Abstrak. B. Lampiran. C. Pengantar. D. Daftar isi. Jawabannya adalah D. Daftar isi. Soal nomor 4. Apa istilah yang digunakan untuk merujuk pada daftar sumber yang digunakan dalam buku ilmiah? A. Pengantar. B. Indeks. C. Referensi. D. Daftar gambar. Jawabannya adalah C. Referensi. Soal nomor 5. Apa yang biasanya tercantum dalam halaman judul sebuah buku ilmiah? A. Sinopsis. B. Daftar isi. C. Nama editor. D. Nama penerbit. Jawaban yang benar adalah D. Nama penerbit. Soal nomor 6. Salah satu keuntungan utama dari publikasi buku ilmiah adalah A. Menawarkan pandangan subjektif. B. Mendalam dan kaya akan informasi. C. Kehadiran gambar-gambar berwarna. D. Seringnya mengandung cerita fiksi. Jawabannya adalah B. Mendalam dan kaya akan informasi. Soal nomor 7. Apa tujuan utama dari publikasi ilmiah dalam bentuk buku? A. Menyebarkan gosip. B. Mendokumentasikan pengetahuan. C. Meningkatkan popularitas penulis. Dan D. Menarik perhatian umum. Jawabannya B. Mendokumentasikan pengetahuan. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan ISBN pada buku ilmiah? A. Daftar pustaka dan referensi. B. Inisiatif studi buku ilmiah nasional. C. Penamaan edisi khusus buku. D. Nomor identifikasi unik untuk buku. Jawabannya ISBN adalah D. Nomor identifikasi unik untuk buku. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan peer review dalam proses publikasi buku ilmiah? A. Proses penilaian oleh para ahli dalam bidangnya. B. Menulis ulasan buku secara kolektif. C. Menjual hak cipta kepada pihak lain. D. Periklanan buku tersebut kepada rekan sejawat. Jawabannya adalah A. Proses penilaian oleh para ahli dalam bidangnya. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan abstrak dalam konteks publikasi buku ilmiah? A. Lampiran yang terkait. B. Ringkasan singkat isi buku. C. Daftar semua bab dan subbab. D. Daftar semua tabel dan grafik. Jawabannya B. Ringkasan singkat isi buku. Kita cek satu-satu. Apa fungsi dari lampiran dalam buku ilmiah? Jawabannya B. Menyediakan konten tambahan yang mendukung isi buku. Soal nomor 2. Bagaimana seorang penulis dapat menambahkan relevansi dan otoritas pada buku ilmiahnya? Jawabannya C. Dengan mengutip referensi dan literatur relevan. Soal nomor 3. Bagian dari buku ilmiah yang memberikan ringkasan singkat dan poin-poin penting dari setiap bab adalah D. Daftar isi. Soal nomor 4. Apa istilah yang digunakan untuk merujuk pada daftar sumber yang digunakan dalam buku ilmiah? Jawabannya C. Referensi. Soal nomor 5. Apa yang biasanya tercantum dalam halaman judul sebuah buku ilmiah?
Jawabannya D, nama penerbit. Soal nomor 6. Salah satu keuntungan utama dari publikasi buku ilmiah adalah B, mendalam dan kaya akan informasi. Soal nomor 7. Apa tujuan utama dari publikasi ilmiah dalam bentuk buku? Jawabannya B, mendokumentasikan pengetahuan. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan ISBN pada buku ilmiah? Jawabannya D, nomor identifikasi unik untuk buku. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan peer review dalam proses publikasi buku ilmiah? Jawabannya A, proses penilaian oleh para ahli dalam bidangnya. Dan soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan abstrak dalam konteks publikasi buku ilmiah? Jawabannya B, ringkasan singkat isi buku. Kita klik selesai ujian. Klik yakin. Alhamdulillah nilai 100. Kita lanjutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.